Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai kajian pada pagi hari ini, marilah kita bertawassul terlebih dahulu untuk menambah keberkahan thalabul ilmi kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim min kulli dhanbin 'azim wa natubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Wa ila hadrati jamil anbiya wal mursalin wa malaikatil muqarrabin wa jamil azmil rasul alaihi wassalatu wassalam, khususan Abil Abbas Berlian Balkan alaihi salam, wa ila hadrati Abi Bakr Siddiq wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum ihsanin ila yaumiddin, wa ila hadrati awliyaillahi ta'ala wa khususan قطب الرباني والغوث الصمداني شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، وإلى حضرة شيخ شريف هداية الله، وإلى حضرة جميع أولياء الله في بلدان إندونيسيا خصوصا أولياء التسعة، هؤلاء الذين زرنا ونزورهم إلى مقاماتهم، وإلى حضرة جميع العلماء وخصوصا جميع العلماء في جمعية نهضة العلماء من المتقدمين والمتأخرين، أن الله يتغثهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بحمايتهم وكرامتهم وأنوارهم وسرارهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وإلى حضرة مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا ومن علمنا ولو حرفا واحدا، ونخصوصا مشايخنا الفلاح بلوسو موجو Kediri، وإلى حضرة الله أساتذتنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه وبكرامته في الدارين آمين يا رب العالمين. Hukukul jirani utawi iki iku mertelaaken pira-pira hake tetangga. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang hak-haknya tetangga. Tentunya dalam kehidupan sosial kita tidak bisa memungkiri dan menghindari bahwa kita mempunyai tetangga yang memang tetangga tersebut mempunyai hak dari kita. Bahkan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh
man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrin jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka dia harus memuliakan tetangganya. Dalam hadis lain dikatakan mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Tiada hentinya malaikat Jibril atau malaikat Jibril selalu berwasiat. Hadis ini direwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, berwasiat kepadaku mengenai tetangga sehingga aku mengira hatta dhanantu annaha sayuwarrithuhu, sehingga aku mengira bahwa tetangga akan menjadi ahli waris. Artinya saking pentingnya kita memuliakan tetangga sehingga seakan-akan dia menjadi ahli waris bagi kita. Al-jaru utawi tetangga ikuman uang jawarat kang nanggani atau nyandingi opo daruhu omaiman daroka ing omahe sira ila arba'ina daron ila arba'ina tumeka maring 40 apane daron omai min kulli janibin saking saben-saben sekabehane arah-arah. Walahu lan iku kedue aljar alaika wajib ing atase sira hukukun utawi piro-piro hak. Yang dinamakan tetangga adalah orang yang rumahnya berdekatan dengan rumah kita. Sampai 40 rumah dari berbagai macam arah. 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 depan, 40 belakang. Itu termasuk tetangga. Walahu alaika hukukun. Nah 40 tersebut mempunyai hak yang wajib kita penuhi sebagai tetangganya. Berarti kalau bahasa wajib di sini harus benar-benar kita perhatikan. Minha salah satunya antabda'ahu utawi ngawiti sira ing jar bisalami kelawan uluk salam. Yang pertama haknya tetangga adalah ketika kalian bertemu atau ketika kita bertemu dengan tetangga kita, ya, kewajiban pertama adalah mengucapkan salam. Ketemu ya, atau bertamu. Lebih spesifiknya bahkan kita sebagai tetangga diharuskan mendoakan kebaikan terhadap tetangga kita. Ya. Dalam ajaran ulama-ulama sufi itu doa yang akan diijabah oleh Allah adalah ketika kita mendoakan seseorang itu tidak tahu sedang kita doakan. Artinya tetangga kita doain. Jarang kan kita mau kadang egois. Doainnya diri sendiri. Gak pernah mikirin. Gak pernah berpikir kita untuk mendoakan yang baik untuk tetangga kita.
Kalau tetangga yang punya keimanan, selain dia mendoakan dirinya, dia pun punya kewajiban untuk mendoakan tetangganya. Dianjurkan untuk mendoakan tetangganya. Maka diajarkan di dalam beberapa doa para kiai-kiai kita mengajarkan Allahumma ghfir lil mu'minin, Allahumma ghfirli wali walidayya wali masyayikhina wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Kita memintakan ampunan untuk diri kita, kedua orang tua kita, kepada mukmin mukminat, muslim muslimat, khususnya tetangga-tetangga kita. Itu juga bahkan ketika ada yang berdoa seperti itu, setiap ba'da sholat berdoanya gitu, istighfarnya seperti itu. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali masyayikhina wali ikhwanina wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ilahiyai minhum wal amwat. Maka orang tersebut mustahil dijadikan orang melarat. Saya pernah diijazah itu sama kakek saya. Kalau kamu pengen jadi orang kaya raya, maka jangan pernah meninggalkan bacaan tadi. Setiap ba'da sholat dibaca 3 kali. Kalau di masjid-masjid NU mah setiap ba'da sholat pasti dibaca itu. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya ila akhirih. Itu biasanya dibaca. Kakek saya pernah mengijazahkan itu. Setiap ba'da sholat kalau pengen menjadi orang kaya itu dibaca. Ba'da sholat 3 kali ya. Nah, yang pertama antabda'ahu bisalam, ketika bertemu atau memulai pembicaraan, mulailah dengan mengucapkan salam. Wa antasna'a ma'ahul ma'rufa. Yang kedua, dengan tetangga itu harus saling berbuat baik. Jangan ribut, jangan berantem. Kan kebanyakan kita ya. Kita bukan cuman panjenengan, saya pun begitu. Kadang-kadang sama tetangga itu bawaannya pengen berantem, nggak jarang akurnya sama tetangga. Padahal dianjurkan antasna'a ma'ahul ma'ruf, berbuat baik, sesama tetangga itu saling berbuat baik. Ya, selain mendoakan kebaikan, kita juga diharuskan untuk saling berbuat baik, bukan saling berbuat buruk ya. Ini kadang-kadang lihat tetangganya beli motor baru, bukannya seneng ya. Bukannya seneng malah kalungan apa malah kepanasan. Waduh, udah beli motor baru aja ini. Saya doakan setorannya nggak lancar. Gitu. Ya kan? Ya, jangan seperti itu. Saling berbuat baik. Tetangganya punya mobil, kita harus senang. Alhamdulillah tetangga saya punya mobil. Ya, walaupun saya belum kebeli, kalau tetangga udah kebeli mobil, syukur-syukur. Besok ketika saya butuh, saya bisa pinjem, begitu kan. Tetangganya pun yang beli mobil harus berbuat baik. Oh, tetangga saya nggak punya mobil, pinjemin. Kalau memang butuh, ini saling berbuat baik. Bukan malah beli dong, katanya minjem mulu. Ya. Wa antuka fi'ahu ala ma'rufihi idza bada'aka bih. Wa antuka fi'ahu, yang ketiga adalah hendaknya membalas kebaikannya ketika dia memulainya kepadamu. Ya. Ketika bertetangga itu saling berbuat baik dan saling membalas kebaikan. Kalau di kampung-kampung
sering banget terutama bulan Syawal ya. Akhir-akhir bulan Ramadan itu ada istilah kalau di sini namanya nganteran. Tetangga kita bawain, kita masak rendang, misalnya masak semur, datang ke rumah tetangga anterin semur. Itu rantang yang kita pakai untuk nganterin itu biasanya isi lagi, Pak. Pas pulang itu biasanya udah ada isinya lagi. Itu. Jadi saling berbuat baik, membalas kebaikan dari tetangga kita. Jangan pengen dibaikin doang, kagak mau berbuat baik. Ada yang begitu emang Pak, tetangga itu. Pengennya dibaikin tapi nggak pernah mau berbuat baik. Kalau kata orang kita pinter kodek ya. Kalau kata orang sini pinter kodek. Mau dibaikin tapi nggak mau berbuat baik. Ini tetangga nggak tahu diri. Wah dia mau katanya nggak pernah berbuat baik. Ya kamunya aja nggak pernah mau berbuat baik. Pengennya dibaikin. Ya, nggak pernah mau berbuat baik. Kemudian wa antu addiya malahu alaika minal huquqil maliyah wa an ta'udahu. Kemudian yang keempat, memberikan hartanya yang termasuk atau membayar hutang lah intinya begitu. Ketika kita mempunyai hutang kepada tetangga, sebaiknya untuk buru-buru dilunasi. Kenapa? Karena kadang-kadang urusan hutang ini bisa menjadi pecahnya persaudaraan. Gak sedikit orang ini gak saling tegur sapa ketika urusan masalah hutang. Namun kita juga yang ngutangin kudu lihat dulu posisinya. Ya, dilihat dulu. Ini yang ditagih kira-kira ada nggak duitnya? Mampu nggak bayarnya? Kalau nggak mampu ya sekedarnya saja. Yang penting kewajiban kita nagih. Ya, kewajiban kita nagih. Jangan sampai kita nagih orang apalagi sampai keluar kata-kata yang tidak mengenakan. Saya sering bilang Pak Harun, kalau kita ngobrol sama Pak Harun, contoh misalnya, saya minjemin uang ke Pak Harun 10 juta misalnya. Ini Pak Harun saya pinjemin uang 10 juta. Kemudian Pak Harun janji 1 bulan mau balikin. Ternyata meleset. Yang namanya rezeki kita nggak tahu kan. Kita udah punya angan, 1 bulan insya Allah lah kebayar sama kita gitu. Ternyata rezeki yang kita harapkan meleset atau ada tapi kebutuhan yang lain yang sangat mendesak sehingga membuat kita telat untuk membayar hutang. Akhirnya kita marah-marah nagih ke Pak Harun. Ya, kita marah-marah nagih ke Pak Harun. Wah nggak tahu diri udah dipinjemin, nggak dibayar, udah telat lagi. Pokoknya kata-kata kasar keluar semua. Ya kan? Ternyata seminggu kemudian Pak Harun bayar hutang ke saya 10 juta. Pak Harun sudah membayar hutangnya. Tetapi kita mempunyai dosa terhadap Pak Harun. Apa? Sudah menyakiti hatinya. Ini kadang-kadang yang tidak kita sadari ketika nagih hutang. Ya kan? Uang bisa dikembalikan. Ketika orang berhutang, pasti orang tersebut ingin mengembalikan uangnya. Namun kata-kata kotor kita ketika kita menagih tidak akan bisa dibalikin. Ya, artinya harus saling yang punya hutang, tapi malah kejadiannya berbalik ya Pak ya. Kejadiannya berbalik, galakan yang ditagih. Iya, galakan yang ditagih. Biasanya sekarang ini galakan yang ditagih daripada yang nagih. Kita minjemin sama orang, duit segitu doang ditagih-tagih mulu. Galakan dia. Nah, kewajiban kita sebagai tetangga ketika kita mempunyai hutang, kalau memang sudah mampu untuk membayar, segerakan.
bayar hutang tersebut. Karena kalau kita menunda-nunda membayar hutang, iya kalau nggak sampai ke bawah mati, kalau sampai ke bawah mati, Nabi aja nggak mau nyolatin, ya kan? Ada kisahnya itu Nabi nggak mau nyolatin orang yang masih mempunyai tanggungan hutang, nggak disolatin sampai ketika anaknya atau ahli warisnya mau bertanggung jawab untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Jadi hati-hati. Ya. Nabi nggak mau nyolatin. Wa anta'udahu iza maridho, dan menjenguk ketika tetangga kita sedang sakit. Nah di sini saya di Heger saya acungi jempol lah. Kalau ada tetangganya sakit pasti nengokin ya. Itu harus itu. Harus dilestarikan adat istiadat seperti itu. Kemudian wa tuhanni'ahu idza afriha wa tu'azziyahu idza usiba. Merasa bergembira ketika tetangganya mendapatkan kegembiraan dan merasa bersedih ketika tetangganya mendapatkan musibah. Bukan malah sebaliknya. Tetangga dapat kegembiraan, kita kepanasan. Ya, kayak tadi saya ceritain. Tetangganya beli kulkas, kita yang panas. Tetangganya beli mobil, kita yang pusing. Hari pertama tetangga beli motor, pakai koyo satu. Hari kedua tetangga istrinya beli emas, pakai koyo dua. Penuh itu sampai muka kita sama koyo gara-gara tetangga beli kendaraan. Harusnya seperti apa? Ya harusnya wa tuhanni'ahu idza afriha. Merasa bergembira ketika tetangganya mendapatkan kegembiraan. Senang gitu Pak, harus merasa senang. Ya Allah, alhamdulillah tetangga saya naik pangkat. Ya Allah, saya bersyukur tetangga saya dapat rezeki gitu. Dan merasa bersedih ketika tetangga kita mendapatkan musibah, merasakan kesedihan, merasakan sakit ketika tetangga kita sedang sakit, merasakan terluka ketika tetangga kita terluka, merasakan bersedih ketika tetangga kita bersedih. Ya, harus begitu. Jadi kalau tetangga kita lagi dapat musibah, kita bersedih, ya Allah, kasihan banget. Sampai kena musibah seperti itu. Gitu. Jadi harus merasa bersedih. Jangan malah wah syukur lu kualat sama gua. Jangan begitu. Ya. Kemudian wa alla tata'ammadan nadhara ila nisaihi walau kunna khadaman lahu wa antastatura auratihi. Wa alla tata'ammadan nadhara ila nisaihi walau kunna khadaman lahu. Kamu enggak boleh ngelirik perempuan lain, perempuan tetangga, istri orang. Wah, baji begitu ya. Istri orang, atau ini mah bukan istri orang Gus katanya. Saya mah nggak pernah ngelirik istri orang. Terus anaknya cakep, sama aja nggak boleh. Perempuan tetangga kita mau istrinya, saya mah istrinya nggak pernah saya lirik. Ya, anaknya nggak pernah saya lirik, pembantunya montok katanya. Oh, bisa. Saya senang banget kalau dia lagi jalan melenggok-lenggok. Jangan Pak Haji, haram. Harum. Apalagi Bapak BPD ini. Alasan mendata warga. Data warganya mana janda-janda yang masih muda. Ya, jangan dijadikan alasan ya. Walaupun dia walaupun pembantu sekalipun. Pembantunya kita liatin aja lagi jalan, gitu nggak boleh. Ya. Itu hak tetangga yang harus kita jaga.
Tidak boleh melihat atau sengaja memandang wanita-wanitanya. Anaknya, istrinya, pembantunya, kerabatnya, saudaranya, siapapun itu yang ada hubungan dengan tetangga kita, kita nggak boleh jelalatan lah gitu ya. Nah, kalau suka ya langsung datangin aja lamar gitu Pak Haji. Gitu. Kalau misalnya ada pembantu, nah, jangan larak lirik lah. Nah, jangan larak lirik. Tapi pakai ilmu Pak Haji, larak liriknya pakai ilmu. Pandangan pertama rezeki. Pandangan kedua haram. Berarti kalau pas mandang itu langsung sekali, jangan ngedip. Ya. Wa antas turo auratihi. Kemudian menutupi aib tetangga kita. Nah ini nih yang sering terjadi. Ya, kadang-kadang bapak-bapak nggak mau kalah sama ibu-ibu tuh. Kalau tetangganya punya aib gitu. Set, tetangga beli mobil. Saya tahu itu mobil ngeredit katanya. Begitu. 5 tahun lagi ngereditnya. Nah, itu kan aib. Kekurangan-kekurangan tetangga kita harus kita tutupin. Jangan malah kita tebak. Kita kasih tahu ke siapapun. Orang-orang sampai tahu itu. Kadang-kadang begini. Sini. Saya ada rahasia ya. Tapi jangan sampai ada yang tahu. Kenapa? Pak Haji Ramlan tadi ngobrol sama janda itu. Wah, tapi besoknya lagi ketemu lagi sama misalnya sama Pak Jono. Pak Jono diajakin ngobrol lagi. Ketemu sama Mas Gun. Rahasia tapi yang tahu satu perumahan. Itu bukan rahasia namanya. Mengumbar aib orang. Jangan. Hatta itu misalnya aib tersebut itu adalah kebenaran. Pernah ada ceritanya begini. Zaman Imam Abu Hanifah. Suatu hari ada seorang pelacur yang meninggal dunia. Ya. Ada seorang pelacur meninggal dunia. Biasanya orang yang meninggal itu kalau perempuan yang mandiin kan perempuan juga. Nah, suatu hari pelacur itu meninggal dunia. Kemudian biasalah namanya ibu-ibu tukang gibah. Ya, nggak gibah nggak enak gitu ya. Kemudian punten ini. Pas bagian kemaluannya, pas nyuci bagian kemaluannya, si ibu-ibu ini bilang begini. Udah berapa senjata laki-laki yang masuk ke sini? Itu seketika tangannya nggak bisa lepas, Pak. Tangannya nggak bisa lepas dari kemaluan si pelacur tersebut. Sampai akhirnya karena masih zaman Imam Abu Hanifah, laporanlah masyarakat kepada Imam Abu Hanifah. Ya Imam Abu Hanifah, ini ada ibu-ibu lagi mandiin mayat tetangganya. Terus tangannya nggak bisa lepas dari kemaluan si perempuan tersebut. Bagaimana caranya ini? Tanya dulu, akhirnya ditanyalah. Gara-garanya apa kok bisa seperti itu? Nggak mungkin terjadi hal seperti itu kalau tidak ada asbabnya. Akhirnya ibu-ibu tadi bilang, saya tadi ngomong begini. Oh pantas. Sehingga Imam Abu Hanifah memutuskan untuk mencambuk si perempuan tadi yang ngomong masalah pelacur itu. Dicambuklah si perempuan itu setengah. Kalau menuduh seseorang berzina itu, walaupun kita tahu dia itu tukang zina, itu tetap mendapatkan hukuman cambuk, tapi setengah dari hukuman. Punten kalau nggak salah ya Kiai, tolong dikoreksi. Ya. Mendapatkan hukuman yang sama seperti orang yang
berzina. Hukuman dicambuk akhirnya. Setelah dicambuk ternyata lepas. Dan dari situlah kesimpulan bahwa walaupun orang tersebut kita tahu dia ahli maksiat, selama dia tidak mengumbar, biarin orang lain tahu aibnya. Kita yang tahu jangan punya pemikiran untuk menyebarkan aib itu. Ya. Jangan disebarin. Itu aib orang. Kadang sekarang mau diviralin kok. Wah, ada video ini kadang diminta sama bapak-bapak. Mana yang terbaru kirimin. Ya. Jadi aib orang itu harus ditutupi. Terutama tetangga kita. Namanya kita hidup bertetangga tentunya punya aib, punya kesalahan-kesalahan yang memang membuat kita harus tidak sampai kesalahan tersebut bisa diketahui oleh orang lain. Jangan sampai diketahui orang lain. Ya, harus kuat sekuat-kuatnya menutupi aib itu. Kemudian wa antarudda anhul makruhu biqadri ma tastati'u. Harus menolak perkara-perkara yang tidak disukai oleh tetangga kita. Jangan sampai Pak Harun gak suka jengkol, kita maksa. Pokoknya harus makan jengkol. Kamu gak menghargai saya kalau kamu sampai gak makan jengkol. Jangan. Kalau tetangga kita gak suka sama jengkol, jangan kita paksain dia untuk suka jengkol. Sama halnya kita gak suka apa misalnya. Gak suka duren. Paksa bagaimanapun ya gak akan mau. Ya, gitu ya. Jangan pernah memaksakan sesuatu yang dibenci oleh tetangga kita. Memberikan. Terakhir. Wa antuqabilahu bil basyasyati wal ihtirami. Ketika kita sedang bertemu dengan tetangga. Walaupun di rumah keadaan kita lagi sumpek. Ya. Di rumah kita habis berantem sama bini. Di rumah kita habis galau, tidur sendiri misal. Nah, ya enggak kepada Mbah Raji, bukan. Seseorang ini. Di rumah kita sedang ada masalah yang rumit gitu. Ketemu sama tetangga. Harus tetap memasang wajah yang sumringah, tersenyum, tabassum. Jadi rasa pusing di rumah atau di tempat kerja jangan kita bawa ketika kita bertemu dengan tetangga. Karena akan menimbulkan pertanyaan, orang bakal suudzon. Ini dosa apa, saya salah apa, saya sama Pak Haji. Tahu-tahu kok ketemu cemberut, padahal mah cemberutnya bukan sama kita. Saya pernah ngalamin itu ya, carodek itu pernah. Saya lagi lapar, pusing, ketemu carodek, saya cemberut. Bukan ke dia tujuannya, karena emang lagi pusing pikiran. Ini ternyata benar Pak, apa yang dianjurkan oleh Nabi, itu sangat berpengaruh. Padahal saya itu cemberutnya bukan karena ke dia. Lagi nggak enak aja pikiran. Mau makan. Lapar, pusing. Salaman dalam muka yang dengan kondisi muka yang tidak tersenyum, cemberut. Pak. Nangis carodek. Salah saya apa? Padahal bukan ke dia. Nah itulah kenapa kita dianjurkan kepada tetangga dalam keadaan apapun, ketemu dengan tetangga kita harus tetap tersenyum. Enggak mahal kok senyum itu. Ya. Senyum itu tidak mahal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah hak-hak tetangga yang harus kita penuhi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.